Mereka bilang, jika kamu ingin menyembunyikan sesuatu, sembunyikan di depan mata. Tapi bagaimana jika sesuatu itu telah mengelilingimu seumur hidup, di uangmu, di film favoritmu, bahkan di logo aplikasi yang kamu buka setiap hari? Kita mulai dari simbol paling ikonik, paling misterius, dan paling menakutkan, the all-seeing eye, mata satu yang mengambang di atas piramida. Simbol ini bukan sekadar dekorasi. Ini adalah tanda pengawasan mutlak, kekuasaan tak terlihat, dan dominasi diam-diam. Dan coba lihat, simbol ini ada di uang kertas dolar AS, yang digunakan hampir seluruh dunia. Tepat di bawah mata itu tertulis, Annuit Coeptis, ia mendukung usaha kita. Novus Ordo Seclorum, tatanan dunia baru. Pertanyaannya, usaha siapa yang didukung? Dan tatanan seperti apa yang sedang dibangun? Apakah itu sekadar simbol sejarah, atau isyarat halus bahwa seluruh sistem keuangan dunia dikendalikan oleh satu kekuatan? 2. Piramida, tangga menuju kekuasaan elit. Piramida bukan hanya bentuk arsitektur Mesir kuno. Bagi Illuminati, itu adalah struktur kekuasaan. Di bawah, massa, kamu, saya, miliaran manusia. Di atas, segelintir elit yang mengendalikan segalanya. Dan di puncak, mata satu, penguasa mutlak, sang pengamat yang tak pernah tidur. Piramida sering disisipkan dalam logo perusahaan besar, desain panggung konser, hingga tata letak kota-kota modern. Kenapa? Karena simbol itu bukan hiasan. Itu adalah pengingat bahwa kamu sedang berada di bawah pengawasan. 3. Simbol tersembunyi di musik dan film. Buka klip video musik artis global, Beyoncé, Jay-Z, Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna, sampai Kanye West. Apa kesamaannya? Pose tangan membentuk piramida. Mata satu ditutup. Cahaya dari atas yang membentuk segitiga. Latar belakang dengan burung hantu, pentagram, atau obelis. Kamu mengira itu cuma gaya artistik. Mereka menyebutnya seni. Tapi seni yang punya pola sama di ratusan video. Itu bukan ekspresi. Itu kode. Hollywood sudah lama dituduh sebagai panggung propaganda Illuminati. Mereka menyisipkan pesan tersembunyi dalam film blockbuster. The Matrix, Eyes Wide Shut, Angels dan Demons, National Treasure, bahkan animasi seperti The Simpsons dan Family Guy. Apakah ini hanya lelucon, atau metode cuci otak massal yang perlahan, tapi pasti, menanamkan doktrin mereka? 4. Logo perusahaan dan brand global. Lihat logo Google Chrome, bentuk spiral dengan titik di tengah. Logo CBS, mata satu. Starbucks, Dewi Pagan dengan mahkota bintang. Time Warner Cable, mata berbentuk gelombang. Amazon, panah membentuk senyuman, atau seperti simbol terselubung. Bahkan Facebook, Instagram, dan YouTube, platform tempat kamu sekarang menonton ini, penuh dengan desain geometris dan simbolisme okultik. Apakah semua desainer grafis dunia punya obsesi dengan simbol kuno? Atau, mereka bekerja untuk entitas yang sama? 5. Simbolisme dalam arsitektur dan kota-kota besar. Washington DC, Paris, London, bahkan Jakarta, semuanya punya kesamaan aneh. Obelis, tata kota berbentuk bintang 5. Bangunan dengan puncak piramida. Lingkaran konsentris yang membentuk mata dari udara. Apakah ini kebetulan desain, atau jejak kekuasaan kuno yang tetap hidup sampai hari ini? Vatikan pun tak luput. Alun-alun Santo Petrus dibentuk seperti matahari dan obelis Mesir berdiri di tengahnya. Apakah tempat paling suci di dunia ini juga bagian dari permainan besar? 6. Ritual yang dipertontonkan secara terbuka. Lihat upacara pembukaan Olimpiade, Super Bowl, atau konser skala dunia. Kenapa selalu ada api, matahari, simbol segitiga, anak-anak berpakaian putih, penyanyi yang muncul dari dalam lingkaran cahaya? Itu bukan kebetulan, itu adalah ritual yang ditampilkan terbuka, karena mereka tahu, sebagian besar dari kita tidak akan menyadarinya. Mereka tidak lagi menyembunyikan diri, mereka justru menertawakan ketidaksadaran kita. 7. Simbolisme di dunia digital dan AI. Simbol Illuminati tidak hanya hidup di dunia nyata. Di era digital, mereka berkembang pesat. Simbol mata satu kini muncul sebagai ikon keamanan, pengenal wajah, hingga AI asisten. Logo OpenAI terlihat seperti spiral atau mata geometris. Apple, gigitan dari buah terlarang, kisah kejatuhan manusia pertama. Tesla, bukan hanya huruf T,
tapi menyerupai bentuk obelis atau alat listrik esoterik. AI bukan sekadar teknologi, ini adalah fase berikutnya dari pengendalian. Dan mereka telah menyiapkan simbolnya dari awal. 8. Kenapa mereka butuh simbol? Karena simbol adalah bahasa bawah sadar. Simbol tidak perlu diterjemahkan. Ia bekerja langsung ke otakmu, melintasi logika, menyusup ke dalam keyakinan, dan menanamkan pengaruh tanpa kamu sadari. Illuminati tahu, jika kamu menguasai simbol, kamu menguasai pikiran. Setiap hari kamu melihatnya, setiap jam kamu bersentuhan dengannya. Tapi kamu tetap tidak sadar. Itulah kekuatan sejati mereka, bukan hanya karena mereka ada, tapi karena kamu tidak percaya mereka ada. Mereka tidak datang dengan senjata. Mereka datang dengan bentuk, warna, cahaya, dan lagu. Mereka tidak mengubah dunia dengan paksa. Mereka membentuk ulang duniamu melalui simbol. Kamu pikir kamu bebas? Coba lihat sekelilingmu lagi, karena di episode selanjutnya kita akan membahas tatanan dunia baru, sebuah dunia tanpa pilihan.